Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami mau naikkan syukur kami kepadamu. Roh Kudus, pimpin kami, urapi kami. Engkau melawat setiap kami Tuhan. Sukacita surga memenuhi setiap kami. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati pasti yang terbaik. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami percaya waktu-Mu pasti yang terbaik. Kami percaya pertolongan-Mu tak pernah terlambat. Haleluya, haleluya, glory, haleluya, glory, haleluya, glory, glory, haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan, kami tinggikan nama-Mu, kami agungkan Engkau, Bapa yang baik. Haleluya, 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 glory, haleluya.
Engkau baik bagi kami, Engkau baik, Engkau baik, Engkau Bapa yang baik, kami bersyukur. Terima kasih, oh, terima kasih Tuhan, terima kasih, kami bersyukur. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, selamat pagi, selamat berjumpa kembali. Pagi hari ini mari sebelum kita beraktivitas, kita sama-sama merendahkan diri, diajar firman Tuhan, dan biar firman-Nya itu memulihkan kita, menyembuhkan kita dari sakit hati, sakit apapun, kecewa dan semuanya, sehingga nama Tuhan tetap dipermuliakan melalui kehidupan kita. Mari saat ini saya mengajak kita buka dalam Lukas pasal yang ke-8. Kita akan melompat-lompat beberapa ayat. Lukas pasal yang ke-8. Kita akan baca dari ayat yang ke-40 terlebih dahulu. Lukas pasal 8 ayat yang ke-40 mulai. Ketika Yesus kembali, orang banyak menyambut Dia, sebab mereka semua menanti-nantikan Dia. Ayat ini ada sebuah hal yang perlu kita perhatikan bersama. Sebuah antusiasme orang-orang yang menyambut Yesus.
Mungkin ayat ini kelihatannya tidak ada artinya, tetapi ini sebuah hal yang perlu kita garis bawahi. Ketika Yesus disambut, maka mujizat Tuhan terjadi. Tapi ketika Yesus suatu saat, kita pernah baca, ditolak bahkan di kampungnya sendiri, tidak banyak yang Yesus bisa lakukan. Nah, ini saya sampaikan supaya ini kita ingat. Nah, ayat 41, coba kita baca. Maka datanglah seorang yang bernama Yairus. Yairus ini adalah seorang kepala rumah ibadat. Sambil tersungkur di depan kaki Yesus, ia memohon kepadanya supaya Yesus datang ke rumahnya. Karena anaknya perempuan yang satu-satunya, yang berumur kira-kira 12 tahun, hampir mati. Dalam perjalanan ke situ, Yesus didesak-desak banyak orang. Nah, ini satu dari dua kisah yang tercatat dalam Lukas pasal 8 ayat 40-56. Yairus adalah seorang president of the elders of the synagogue. Jadi seperti ketua diaken atau ketua penatua, ya, pemimpin rumah ibadah, ya, sinagog pada saat itu. Tapi pada saat itu pemimpin tempat ibadah pun anaknya hampir mati, ya. Mungkin orang-orang di sekitar bilang, kok bisa pemimpin rumah ibadah kok anaknya hampir mati? Jangan-jangan banyak dosanya, jangan-jangan banyak kesalahannya, ya, mode nyinyir on gitu ya. Tapi kita lihat di sini, Yairus tersungkur di depan kaki Yesus, ayat 41, memohon supaya Yesus datang ke rumahnya. Datang ke rumahnya berarti berbicara mengenai visitasi, kunjungan. Yesus hadir, kehadiran Yesus. Dan kita lompat ayat yang ke-49. Jadi tadi dikisahkan ketika Yairus sudah berbicara dengan Tuhan Yesus, tiba-tiba ada seorang wanita yang mengganggu dalam bahasa lebih kasar ya, mengganggu, menginterrupt, ya, menyela sebuah urgensi atau emergensi, kedaruratan yang dialami oleh Yairus. Bagi Yairus ini emergensi karena hampir mati anaknya. Tapi Yesus di situ dikisahkan malah berhenti. Karena dia merasa ada kuasa yang keluar dari tubuhnya. Ternyata kita semua tahu kisah wanita yang mengalami pendarahan itu yang menjamah jubah Yesus. Dia disembuhkan. Padahal wanita itu bukan sasaran utamanya. Tapi karena wanita ini percaya, dan dengan kepercayaannya wanita ini bertindak, maka wanita ini sembuh. Ya. Wanita ini bukan seperti Yairus yang berhadapan, minta tolong kepada Yesus, bukan. Tetapi wanita ini orang unknown, tidak diketahui siapa. Tapi dia mengalami mujizat. Jadi mujizat itu bukan karena siapa kita, tapi karena apa yang kita percayai, itu terjadi. Ini kisah dari wanita. Sekarang kita lanjut ke ayat yang ke-49. Nah, tadi dikisahkan di ayat yang ke-42, anaknya hampir mati, anak Yairus, anak putri umur 12 tahun. Nah, di ayat 49, ketika Yesus masih berbicara bukan pada Yairus, berbicara pada orang lain. Datanglah seorang keluarga dari Yairus dan berkata, anakmu sudah mati, tidak usah lagi menyusahkan guru, tidak usah lagi menyusahkan Yesus, terlambat, tidak ada harapan. Sebenarnya kalau kita mau meneliti kalimat ini dalam. Tapi kelihatannya tidak mungkin bisa dibahas sekarang. Kalimat ini bernada macam-macam. Hopeless ya, tidak berharap lagi. Pasrah ya, menyerah ya. Jadi banyak yang dibicarakan dari kalimat ini. Tapi ternyata kegundah gulanaan Yairus
yang ditambahi dengan informasi bahwa anaknya sudah tidak ada. Gundah gulana yang ditambahkan dengan berita yang menghancurkan hati, sudah jatuh tertimpa tangga. Tapi ternyata justru kondisi yang seperti itu, Yesus mendengar. Ayat 50. Tetapi Yesus mendengarnya dan berkata kepada Yairus. Tangkap ini dengan iman, saudara. Apa yang Yesus katakan kepada Yairus? Jangan takut, percaya saja, dan anakmu akan selamat. Kondisi mengatakan anaknya sudah mati. Itu fakta, kenyataan. Tetapi Yesus yang adalah Allah 100%, Yesus mengatakan kebenaran, bukan kenyataan. Yesus berkata, jangan takut, percaya saja. Saya yakin Yairus yang mendengar ini, ketika manusianya muncul, Yairus berada di tengah-tengah. Mau percaya karena ini yang ngomong Yesus. Tapi sebaliknya mau percaya, tapi secara logikanya dia, loh sudah mati. Mau diapakan lagi? No more hope. Tidak ada pengharapan. Akhirnya mereka pun berjalan ke rumah Yairus. Di ayat 51 dicatat, mereka tiba, ya, hanya beberapa orang yang diperbolehkan masuk ke dalam rumah itu. Ayat 52 terjadi ratapan, ya semua meratapi sebab ya sudah dikatakan meninggal. Tapi kembali lagi Yesus di situ berdiri dengan kebenaran, bukan berbicara atas kenyataan. Ya sudah, kasihan, relakan. Tapi Yesus berdiri berbicara, jangan menangis. Ia tidak mati, tetapi tidur. Sebuah hal yang mencengangkan, tapi Yesus lakukan. 53. Justru Yesus ditertawakan karena berbicara seperti itu. Mungkin saat ini saya, saudara, sedang dalam posisi yang mentertawakan Yesus. Loh Yesus, kok bisa kamu berkata akan sembuh? Kenyataannya seperti ini. Kok bisa engkau berkata bisnis akan dipulihkan? Toh kenyataannya sudah hancur. Bagaimana bisa punya anak? Toh kenyataannya usia sudah sangat tinggi. Tapi di sini tugas dari firman Tuhan harus dijalankan. Kalau tadi Yesus berkata jangan takut, percaya saja dan anakmu akan selamat. Maka mau tidak mau, pada akhirnya kita harus memilih untuk tetap percaya. Apapun situasinya. Dan ayat 52. Kalau firman Tuhan, Yesus sendiri berkata, jangan menangis, ia tidak mati tetapi tidur. Mau tidak mau, percaya yang terakhir, kepercayaan yang ultimate, itu adalah ini, kebenaran. Yairus harus percaya bahwa anaknya tidak mati, tetapi tidur. Walaupun tetap ditertawakan. Dan ayat 54, lalu Yesus memegang tangan anak itu dan berserulah katanya, hai anak, yang dikatakan oleh Yesus tidur, tidak mati, bangunlah. Wake up, bangun. Nah, yang perlu saya garis bawahi sebelum saya lanjut. Pada saat itu, di dalam budaya saat itu, konteks budaya saat itu, ayat 52 ini ternyata semua orang yang menangis dan meratapi itu ternyata tidak semuanya keluarganya. Tapi sejarah mencatat ada yang disebut sebagai hired mourners atau tukang nangis yang dibayar. Tukang ratap. Tukang meratapi. Lah jelas mereka tertawa.
Padahal mereka tidak dibayar untuk tertawa, mereka dibayar untuk menangis. Tapi mereka saat itu tertawa. Karena apa? Loh, aku dibayar untuk meratapi orang ini datang bilang itu tidak mati tapi tidur. Maksudnya apa? Nah, kadang-kadang akan ada orang atau oknum atau kuasa jahat yang seperti hired mourners ini. Yang akan mengolok-olok kita. Buat apa tetap percaya? Buat apa tetap berdoa? Oh, saya pernah kena itu. Saya tidak tahu saudara pernah kena atau tidak. Untuk apa? Dan itu kira-kira kuasa apa saudara? Kuasa iblis. Yang membuat kita bimbang, ragu, tidak percaya. Itu kuasa iblis. Tapi kembali lagi ke ayat 54. Yesus memegang tangannya, tidak peduli apa yang orang-orang itu sedang lakukan, mereka mentertawakan dia atau apa. Karena Yesus bukan bertindak atas kenyataan dan Yesus tidak perlu membenarkan diri, tapi Yesus cuma ingin menyatakan kebenaran kerajaan Allah di tempat itu. Dan dipegang tangan anak itu, hai anak, bangunlah. Maka ayat 55, apa yang orang-orang tidak bisa kerjakan, hanya Tuhan Yesus yang bisa kerjakan, itu terjadi. Maka kembalilah roh anak itu, dan seketika itu juga ia bangkit berdiri. Lalu Yesus menyuruh mereka memberi anak itu makan. Karena Yesus sudah bilang, jangan takut. Dan rupanya menurut kisah ini, Yairus dan keluarganya memilih untuk tetap tidak takut. Walaupun kemungkinan tidak 100% sebab logika akan selalu jalan. Tapi pada akhirnya, the final says, Yairus tetap percaya. Karena pada awalnya Yairus sudah memohon-mohon pada Yesus. Maka dia akan tetap, ya sudah Yesus. Mungkin whatever you can do, do it. Tapi Yairus tetap percaya. Perkataan Yesus jangan takut disambut dengan iman Yairus yang tetap berjalan. Perkataan Yesus jangan menangis, ia tidak mati tetapi tidur, tetap disambut oleh Yairus dengan cara apa? Tetap mempersilahkan Yesus untuk menangani anak ini. Yairus tidak mengusir Yesus. Yairus bisa mengusir Yesus. Karena apa? Tidak perlu. Masa anak mati dibilang tidur? Tapi Yairus pada akhirnya tetap percaya. Dan Yairus berkata, ya, go on, silahkan. Dan pada akhirnya, kembalilah roh anak itu, ayat 55. Dan bangkit berdiri anak itu. Ayat 56. Dan takjublah orang tua anak itu. Tetapi Yesus melarang mereka memberitahukan kepada siapapun juga apa yang terjadi itu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pagi hari ini kita merenungkan iman percaya yang ditindaklanjuti. Yairus percaya, Yesus menyambut iman percaya itu. Yesus berkata-kata, Yairus mengimani perkataan itu. Iman Yairus tidak goyah walaupun berhadapan dengan fakta. Iman Yairus yang menyebabkan Yesus bisa tetap diizinkan untuk berkarya. Sebab seringkali pada tahap ini banyak orang yang menyerah. Ya sudah, tidak usahlah Yesus, sudah telat. Tapi Yairus tetap mempersilahkan Yesus. Not knowing, tidak mengetahui hasil akhirnya seperti apa, tapi tetap percaya. Dan pada akhirnya, hasil akhirnya menakjubkan semua orang. Pagi hari ini, sebagai golongan orang-orang yang belajar untuk mengucap syukur dalam segala keadaan, Evcharisteo. Saudara, bisakah kita tetap belajar untuk menindaklanjuti iman percaya kita? Kita ini manusia yang selalu mencari Yesus. Betul atau betul? Kita mencari Yesus karena kita butuh pertolongan. Tapi setelah Yesus merespon,
Dan walaupun responsnya nampaknya lambat, atau nampaknya interrupted, terganggu, entah situasi seperti apapun. Dalam konteks kisah Yairus ini terganggu oleh wanita yang mengalami pendarahan. Pikirannya bisa macam-macam Yairus, waduh kuasanya Yesus sudah hilang, diambil wanita ini, ya sudah terlambat. Nah kan, benar anakku mati, ya kan terlambat. Manusia bisa berpikir berbagai macam. Karena manusia diciptakan Tuhan itu kreatif. Tapi pada akhirnya, what is the final say? Apa yang menjadi keputusan terakhir kita? Decision kita apa? Tetap percaya, menindaklanjuti perkataan firman, atau berhenti di situ. Nah, biar pagi hari ini kita renungkan apa yang menjadi pilihan kita. Walaupun dalam kesesakan, terseok-seok, bisa enggak kita tetap percaya, tetap bersyukur. Karena ya jujur-jujur aja, pilihan apa lagi yang saudara miliki selain tetap percaya pada Tuhan. Ya, seperti Yairus ini. Yesus dipersilahkan untuk tetap berkarya sampai karyanya disempurnakan. Dan biar ini menjadi hal yang akan kita alami semuanya. Kita izinkan Yesus berkarya dan Yesus menyempurnakan hal yang tidak sempurna dalam hidup kita. Mari kita tindak lanjuti iman kita. Izinkan Yesus. Karena pada akhirnya kebenaran tetap akan selalu menang apabila kita meresponi dengan baik. Pegang kebenaran firman Tuhan. Dan di dalam nama Yesus, mujizat pasti terjadi. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pagi hari ini kuatkan lutut yang goyah. Kuatkan hati yang gundah gulana. Pagi hari ini kami tetap memilih untuk percaya. Kami memilih untuk percaya. Sampai percaya itu melekat. Bukan hanya di alam sadar, tapi di bawah alam bawah sadar kami tetap percaya dan percaya. Sampai itu menjadi sebuah habit, sebuah kebiasaan untuk tetap percaya, tetap bersyukur. Karena kami percaya apa yang sudah kau mulai, akan kau teruskanlah karyamu itu. Akan kau kerjakan terus karyamu sampai selesai. Terima kasih. Pagi hari ini kami terima kesembuhan, terima mujizat dari Tuhan. Terima pemulihan, terima sukacita yang baru. Dan kami mau tetap bersyukur. Karena di dalam pengucapan syukur, ada mujizat yang akan Tuhan nyatakan. Kuasa iblis sudah dikalahkan. Dalam nama Yesus Kristus. Di bulan yang baru ini, kami melihat pertolongan-pertolongan Tuhan yang luar biasa terjadi. Kami percaya God of Wonders masih bekerja. Masih berkarya dan masih mengadakan mujizat. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Sepanjang hari ini kami semuanya sehat, diberkati dan dibungkus dengan darah Yesus. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.